Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi yang diterangkan dengan anak angkat. Anak angkat. Kalau Okay. Misalkan mengambilnya di rumah sakit, Di rumah nanti sakit. bennya itu ben siapa kalau perempuan itu, Ustazah? Iya. Ngambilnya di rumah sakit. Iya. Lah, tanya sama rumah sakit. Siapa dulu anak siapa ini? Kalau tidak jelas. Iya, tidak jelas, kadang-kadang ditinggal. Oh, anak Ada ditinggal. orang yang ditinggal, Oh, ya itu iya. sudah kalau gitu berarti udzur-udzur yang syar'i. Karena memang tidak ada datanya. Itu beda kalau kayak gitu. Ini tadi kan sudah ketahuan bahwa dia anaknya seseorang. Oh, kalau itu bintinya binti siapa gitu ya. Sebetulnya yang benar gitu tuh hakim. Bintinya binti hakim. Jadi kita itu tidak secara surat kita memang ayah ibunya, tapi secara darah kita ketikatkan kepada Allah. Ya Allah, ini hanya sekedar syarat administrasi untuk mempermudah hak anak saya di mata negara, tapi dia bukan anak saya. Tapi nanti kalau dewasa tetap dikasih tahu itu, Ustaz. Dikasih tahu, harus dikasih tahu. Dan dia bukan muhrim sama kita. Kalau dia perempuan berarti sama suami kita bukan muhrim. Kalau dia laki-laki berarti sama kita bukan muhrim. Kita ibunya tapi bukan muhrim. Artinya harus pakai kudung karena dia itu orang lain. Dan dia tidak bisa dapat waris tapi bisa dapat hadiah atau hibah. Okay. Yang berat itu tadi Bu, muhrimnya itu tadi, karena kita harus tutup aurat sama dia. Lak dosa terus nek kumpul sa umah. Bagaimana caranya agar dia itu bisa jadi saudara sepersusuan, disusukan kepada kakak atau adik kita, bukan suami kita, biar mahram sama kita. Orang nikahan, bapaknya atau walinya masih ada tapi diwakilkan orang lain, boleh apa tidak? Tidak. Ini untuk perempuan ya, untuk mantan perempuan. Kalau mantan laki boleh-boleh aja, tapi kalau mantan perempuan tidak boleh, haram. Yang nyuruh ke orang lain itu bapaknya, ya haram, tidak boleh. Kalau bapaknya masih ada, kalau walinya wali hakim, bapaknya harus ada di situ dan harus ada surat bahwa dia mewakilkan itu kepada orang lain. Tapi dia harus ada di situ. Begitu. Kalau bapaknya masih ada. Jadi yang nyerahin itu pada hakikatnya adalah beliau, dia. Hakim itu berlaku kalau tidak ada bapaknya dan sudah berusaha nyari dan tidak ada, atau anak zina yang tidak ada bapaknya. Anak zina itu kan nasab ke ibunya, tidak ke bapaknya. Orang berdoa begini, muga-muga malingnya kecekel, boleh apa tidak? Muga-muga malingnya tobat. Nah, itu yang baik. Muga-muga malingnya insaf. Sing dijupuk mau nambah api maling, nambah apiku. Nah, gitu aja. Nggak usah ndonga kecekel ya. Jadi muga-muga malinge tobat, sing dijupuk mau dadi apike maling. Karena barang kita barang halal dan dia makan barang halal, semoga itu menjadi kebaikan bagi dia gitu. Dan kita juga menambah baik, dapat ganti yang lebih baik. Kemudian sholat isya jam 3 pagi atau setengah 4 pagi boleh tidak? Tidak boleh. Karena jam 3 setengah 4 itu memang belum adzan subuh, tapi waktu isya sudah habis, sudah waktu di akhir-akhir. Sebaiknya tidak. Sholat isyanya itu sebelum jam 3. Itu sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang kanan tadi? Ya, itu tadi. Oh ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Mengenai riba tadi Ustazah. Apa? Riba. Riba. Oh ya. Kan ada yang bilang ini tuh makanan pokok dan emas itu memang barang riba. Makanan pokok sama emas? Nggih, barang riba. Barang riba. Nggih. Lah, saya ini sebenarnya titipan teman pertanyaan ini. Seperti beras, kurma atau apa gitu itu katanya barang riba. Seperti beras atau apa? Kurma. Kurma. Nggih. Kurma. Gandum. Makanan pokok. Nggih, makanan dan pokok. emas. Nggih. Itu sebetulnya riba. Riba dalam hal apa itu ya? Kayak pembeli kita yang saya tanyakan itu jika pembelian itu kan harus cash. Cash itu tadi harus ada akadnya. Jual beli itu harus cash, ada bertemu tatap muka itu Ustazah. Nah, namun jika tidak ada di tempat,
tidak ada di tempat kita, Nggih. lalu kita membeli secara online, Nggih. itu apakah termasuk riba juga? Apakah boleh seperti itu? Oh, Nggih. nggih. Nggih, apakah begitu? Ya, pertanyaannya banyak itu, ya. Satu, makanan pokok sama emas apakah termasuk riba? Saya tahu maksudnya itu bukan gitu maksudnya. Jadi, bolehkah jual beli makanan pokok atau jual beli emas? Bukankah jual beli emas itu juga termasuk riba? Ibu, kalau di fikih ada makanan pokok sama emas termasuk riba, itu maksudnya emas sebagai alat tukar. Zaman itu memang emas, uang dinar sama dirham itu terbuat dari emas. Jadi artinya apa itu tadi? Tidak boleh jual beli alat tukar, jual beli uang. Tidak boleh dodol duit, itu ora oleh. Lah kalau yang falas itu, lah itu kan beda. Itu kan ini yang nggak boleh itu kayak gini. Saya punya duit, tukar uang kalau hari raya. Kalau akadnya begini tidak boleh. Aku beli 1 juta, dia ngasih 800.000. Nah itu yang 200.000-nya riba. Kalau kita akadnya jual beli. Tapi kalau kita akadnya begini, aku tuker, iki ongkosmu 200.000, aku tuker 1 juta oleh 800, tuker 1 juta 800 plus ongkose 200. Jadi yang 200 itu bukan kelebihan tapi ongkos dia tuker ke bank gitu-gitu itu. Iki transportmu 200 ongkose, yang 800 duit kita. Itu boleh. Tapi kalau aku tuku 1 juta tapi dia ngekai 800, itu tadi jual beli emas. Kalau toko emas bulan purnama apa, itu bukan emas sebagai alat tukar tapi emas sebagai perhiasan. Mboten napa-napa. Beda lagi, ini pertanyaan yang selanjutnya. Ini yang emas. Terus enggak, ibunya juga bingung soal pertanyaan titipan dari temennya. Kemudian yang beras-beras tadi, yang beras tuh maksudnya begini, kurma-kurma itu barter. Jual beras, tuker beras. Nah itu harus jumlahnya sama. Tidak boleh beras ini 1 kintal ditukeri 900 kilo. Itu ora oleh. 1 kintal itu berapa ya? 100 kilo. Harus jumlah sama karena sifatnya barter. Itu yang kelebihannya tadi disebut riba. Itu terkait dengan barter barang pokok. Sekarang jual beli online, apakah jual beli online itu sah? Sah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Di fikih itu masuk kategori salam atau pesanan. Jadi kita beli, pesanan itu memang kita tidak tahu barangnya langsung, tapi tahu speknya dengan jelas. Ukurannya, panjang, pendek, tinggi, fotonya, warnanya yang as the real, seperti realnya. Boleh, karena itu namanya salam atau akad salam atau akad pesanan, bukan jual beli cash. Bolehkah jual beli tidak cash? Boleh. Namanya jual beli baik bil ajal atau beli dengan tempo. Bukan haram, bukan. Boleh. Membeli dengan tempo atau menjual dengan tempo, boleh. Bukan, tidak harus ketemu orangnya, tidak harus ketemu orangnya langsung karena salam pesanan itu tidak harus ketemu orangnya. Yang penting spek barangnya apa tadi jelas dan dipertanggungjawabkan, begitu. Ya. Lah kalau nunggu ketemu orangnya ya. Istri bersuami 2, Nah, itu udah nggak boleh udah. yang menikahkan suami pertama, suami pertama itu suami yang kedua itu nggak tahu kalau itu suaminya, tapi suaminya pertama itu menyetujui gitu loh. Yang terus orang tuanya si perempuan itu bilang gini, terserah kamu wes, aku nggak ikut-ikut, pokoknya terserah kamu, pokoknya sah, katanya gitu. Nah saya kan sudah bilang kalau itu nggak boleh, tapi ngotot soalnya kan suaminya itu yang kedua itu keturunan Arab, katanya boleh, katanya gitu. Ya. Dan saya bingung.
Ya pokoknya perempuan tuh nggak boleh istrinya dua, nggak boleh. Suaminya dua, nggak boleh. Bahkan perempuan tuh nggak boleh nikah kalau masih dalam masa iddah. Habis dicerai suami, dia nunggu dulu berapa bulan? 3 atau 4? Loh, kalau dicerai 3 kali masa suci, salah satu kuru 3 kali masa suci, baru boleh nikah. Lah ini kok yang nikah kan? Itu jadi bingung saya. Kok ya apa sih maksudnya? Ya pokoknya perempuan itu tidak boleh tidak boleh suami dua, intinya begitu ya. Gitu ya Bun? Ya. Enggak direkam, ditunjuk oh. Ya. Ini tadi belum, Bu Novita, mana mic-nya? Ya. Ya maaf ya Bun ya. Enggak boleh. Meskipun Arab, itu tadi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi yang berkaitan dengan pertanyaannya Bu Suci, Bu Oci, soal kalau kita beli tiket, Beli apa? Tiket Tiket. pesawat Oh, atau hotel di Traveloka. Nah itu kan kita belinya enggak langsung dibayarkan, enggak langsung ditransfer, tapi ada nota tunda, kayak ada nota tunda gitu loh, bulan depan atau gitu. Itu bagaimana hukumnya? Dia masuk ke riba atau apa yang kan ada bunganya itu Umi. Artinya kita kan bayarnya sekian, taruhlah tiket 1.700.000, tapi karena kita notakan member terus nota tunda, jadi nanti bayarnya tuh 1.800.000 sekian. Itu bagaimana hukumnya? Riba atau tidak? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tiket yang bayarnya ntar, terus harganya jadi naik. Apakah itu riba atau tidak? Tidak. Itu termasuk kategori membeli dengan kredit, membeli dengan tempo. Tas, nek iki tak cecil, nek beli cash 1.000. Nek kamu nyicil 2 bulan, ya swida ambek swida. Dadi piro? 120. Nek kamu nyicil 6 bulan, ya tambah banyak. Sekarang kamu pilih yang mana? Menyicil berapa bulan? Aku beli yang nyicil 2 bulan. Oh, berarti 120. Nggak boleh ganti nih. Kalau ganti harus kesepakatan baru lagi. Ini boleh. Bukan riba. Ini namanya akad membeli dengan ajal atau tempo. Seperti beli tiket, kalau bayar sekarang 1,7, nek bayar bulan ngarep 1,8, itu bukan riba, itu membeli dengan tempo. Nggak apa-apa. Asal akadnya tadi seperti tadi. Jadi termasuk akad apa tadi? Membeli dengan tempo. Yang tidak boleh itu ya nggak jelas akadnya ya. Kalau cash segini, kalau harus gini, wis sembarang wis nggak usah ono duitmu. Nah, itu ora oleh. Itu namanya akad ndak. Tapi kalau akadnya jelas berapa bulan dan harganya beda-beda itu enggak apa-apa, tapi kamu akadnya harus satu. Akadnya harus satu, pilihan akadnya bermacam-macam. Tapi saat deal harus satu akad. Ngerti maksudnya Bu? Katanya jual tuh enggak boleh 2 akad. Ya enggak boleh, kalau 2, 3, 4, 5 akad enggak boleh. Tapi kalau pilihan akad boleh. Tapi kalau pas akad cuma 1. Ngerti ya? Pilihan suami boleh banyak, tapi kok sing dipilih yo siji ya seperti itu ya. Jadi kalau maksudnya kalau misalnya jual beli gitu, Nggih. 2 harga gitu boleh Ibu? Gini ya, beli rumah harga cash 500 juta, nyicil, kan ada tabel-tabel gitu kan? Nyicil yang biasa beli rumah nyicil ya. Nyicil 5 tahun itu harganya total ya 600. Kalau nyicil 6 tahun 700. Nyicil 8 tahun 900. Ini pilihan akad nyicil. Yang jelas boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh semua. Harganya berapa ini? Tuh 2, 3, 4 harga coba. Ada yang ini 50 harga, ada nyicil 9 tahun, 10 tahun. Sekian banyak harga. Boleh ini? Boleh. Terus nanti ini belum akad, ini masih nego, masih alternatif pilihan. Setelah itu kita tentukan. Berarti
Umi mau beli yang mana? Oh aku cash saya, aku gak seneng utang. Nah, saya beli cash. Terus saya tawar lagi, kalau cash boleh enggak? Cash itu tapi saya cicil 1 tahun. Oh boleh, tanpa ada anu lagi naik biaya. Enggak, ya enggak boleh, tetap 500. Oh berarti kalau nyicil 1 tahun, saya tetap 500. Berarti itu harus jelas di depan, satu akad. Saya nyicil 1 tahun 500 juta. In-house, ya Pak, nyicil di tempatnya. Ini namanya berapa akad, Bu? Satu akad. Akadnya apa ini? 500 juta dicicil dalam 1 tahun. Ini berapa harga, Bu? 1. Jadi bukan banyak harga. Gak boleh akad dengan 2 harga, ya memang tidak boleh akadnya. Tapi kalau pilihannya boleh. Gitu ya? Oh, tiwasan winganan aku dodolan tasiku cash yo 100, nyicil yo 100. Tak pikir itu syar'i, ya. Ternyata ya rugi. Uang duitku kan nggak muter ya gitu ya. Dan Islam membolehkan ini. Ya. Ya, saya nyicil 9 tahun, gitu. 9 tahun berarti saya 1,5 M. Terus dapat 8 tahun, saya, wah aku no rezeki. Ya apa nih tak lunasi, bikin akad baru. Ini aku pengen lunasi, bisa enggak? Nah, akadnya baru, dinego-nego lagi. Terus ya udah bisa, berarti sekarang segini deal, akadnya baru. Paham ya? Oke. Silakan. Umi, pertanyaannya tentang haid. Enggak apa-apa. Ya monggo, nggak apa-apa ya. Oh, ini kayak ngaji pelajaran 3 tahun, ya. Diringkas dalam 1, ya silakan. Misalnya, ya, ada seorang perempuan yang dia sempat telat bulan, positif gitu. Positif hamil. Ya, positif hamil. Okay. Kemudian setelah jarak 2 minggu atau 1 minggu, ternyata keluar. Nah, ketika keluar itu biasanya dia mengalami masa haid selama misalnya 7 sampai 9 hari. Yeah. Tapi ternyata mengalami sampai 15 hari. Nah, kalau misalnya lebih dari 15 hari itu masuk darah haid, istihadah atau apa, Umi? Oke, Samun? Terima kasih. Oke. Bisa disimak ya, yang belakang bisa dengar, nggih? Nggih. Ini positif hamil. Telat 2 minggu pakai tes pack ternyata positif. Alhamdulillah aku hamil. Ternyata mari gitu keluar dan keluar darah lebih dari 15 hari. Hitungannya ini dia hamil atau hitungannya ini haid? Hitungannya ini adalah darah haid. Karena menurut Imam Syafi'i orang hamil itu bisa haid. Mungkin haid. Kalau Imam Maliki orang hamil tidak mungkin haid. Tapi kalau Imam Syafi'i orang hamil masih mungkin haid. Jadi ngitungnya gimana? Ngitungnya ini masuk kategori darah haid. Begitu kurang dari 15 hari masih dihukumi haid, yang lebih dari 15 hari dihukumi istihadah atau penyakit. Hamil yang enggak jadi tadi, keguguran. Nah, sekarang apakah kalau telat seminggu 2 minggu itu ketika saya kemudian hamil, ini saya sudah dihitung nifas, mboten. Kalau dihitung nifas soalnya nanti ketentuannya minimal 1 hari atau 24 jam, maksimalnya 60 hari, umumnya 40 hari. Tapi kalau dihitung haid maksimalnya 15 hari. Ini tadi hitungannya hamil apa haid? Haid. Karena belum 4 bulan. Nah, seperti halnya orang keguguran itu dihukumi haid atau enggak? Kalau Imam Syafi'i tetap dihukumi haid. Asal ini tadi. Karena menurut Imam Syafi'i orang hamil masih memungkinkan apa tadi? Haid. Jelas ya? Okay. Ada apa namanya? Orang menikah tapi perempuannya tuh kawin tirai itu loh. Apa? Kawin tirai.
Hamil apa? Kawin sirih. Kawin Nikah sirih. Nikah sirih. Kawin siri, nikah Iya, siri. nikah siri. Oh, nikah Tapi siri. perempuannya itu nggak sama, nggak pakai saksi, nggak pakai wali. Enggak pakai saksi, enggak pakai wali. Katanya Oh. sah. Apakah sah? Tidak sah. Syaratnya nikah kalau perempuan itu harus ada wali. Kalau janda baru boleh enggak pakai wali. Tapi selama dia masih gadis harus wajib fardu pakai wali. Berarti kalau janda nggak pakai wali. Kalau janda enggak pakai wali enggak apa-apa. Tapi orang tua harus dimintain ridho. Bukan terkait sah atau tidak. Kalau nikahnya sah atau tidak, janda enggak pakai wali. Sah. Karena janda itu mewali dirinya sendiri. Tapi nikahmu ora berkah, ora barokah karena orang tuamu enggak ikut mendoakan. Tapi tuan orang tuanya nggak tahu kalau anaknya nikah gitu. Janda. Lah apalagi itu enggak sah. Karena loh, ini janda apa gadis? Janda. Tapi Janda. orang tuanya nggak tahu kalau nikah. Iya, nggih. Itu masuk kategori tadi, nikahnya sah tapi tidak barokah. Allah tidak ridho. Buat apa kita hidup kalau Allah tidak ridho? Gitu. Jadi orang tua itu seperti mempelai laki, meskipun tidak wajib laki itu pakai wali, tapi sebaiknya walinya datang ikut mendoakan. Nabi Muhammad pernah menikah yang nggak ada mempelai perempuan, nggak ada nabi, nggak pakai nabi. Nabi Muhammad, oh ini yang istri Nabi yang belum pernah diceritakan ya, yang Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan. Ummu Habibah yang hijrah ke Habasyi, kemudian suaminya ternyata nyampe sana lo ikut Nasrani, ikut Raja Najasyi, ikut Nasrani. Maka kemudian Najasyi kan masuk Islam, yang ingat yang surat Maryam dulu loh. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad, ilingo amin amin. Wis lali ya. Ya, waktu itu kan Najasyi masuk Islam. Memang cerita kita banyak ya dari awal itu. Lah terus Nabi nggak telepon, ngasih tahu Najasyi, nyurati Najasyi. Najasyi, tolong yang namanya Ummu Habibah itu istrinya Saat sudah masuk Nasrani, maka istrinya janda dan nggak bisa balik ke Mekah, lontang-lantung di sana. Nabi kasihan, wes kalau gitu tolong kamu nikahkan dia sama aku. Nabi nggak ada, Nabi cuma lewat surat saja. Nabi mengakati Ummu Habibah lewat surat yang dikirim kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi mewakili mempelai laki-laki. Jadi akadnya lewat surat. Kalau sekarang lewat video call. Nah, itu mempelai laki. Tapi kalau mempelai perempuan harus pakai apa? Wali. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, saya mau tanya, kebetulan saya punya anak perempuan yang sudah besar gitu ya. Itu gimana caranya Deket supaya, ya, kurang deket ya. gimana caranya supaya bisa menjaga anak perempuan kita supaya terjaga dari pergaulan-pergaulan yang nggak baik, karena memang sekarang tuh kalau ada belajar bersama, belajar kelompok tuh biasa campur gitu kan. Nah itu kadang-kadang sampai malam gitu. Memang kita kadang-kadang kita antar jemput, tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu ya. Ya memang pergaulan sekarang tuh memang betul. banyak dan lebih bebas gitu. Gimana caranya untuk menjaga? Gimana caranya kalau kita punya anak perempuan biar safe? Ada belajar kelompok dan lain-lain. Ibu, nomor 1 dari kita dulu. Dari kita sendiri dulu. Al-walad sirrul walid, anak itu rahasia orang tua. Anak itu rahasia orang tua. Jadi kita dulu, kita perbaiki kita dulu, terutama sholat kemarin ya. Kemudian yang kedua, anak itu dikasih ilmu. Aurat, kalau perempuan sama laki beda nak. Hati-hati jangan kamu suka lihat matanya anak laki. Itu panahnya setan. Memegang anak laki itu haram nak, lebih baik pegang bara api. Yang gitu-gitu kita kasih tahu. Terus sama ini, kalau kita lihat apa-apa di jalan gitu ya, kita pancing dia, cakep nggak? Cakep nggak? Enggak, gitu kok cakep. Nah itu kita sambil masukin. Ya, berarti gitu tuh nggak cakep. Soalnya dia waktunya sholat, adzan maghrib, kita di mall lagi
itu masih makan-makan, itu cakep nggak? Enggak, gitu bentuknya sambil begitu itu. Yang kayak belajar kelompok gitu tadi ya, kita harus punya rule, aturan di rumah bahwa belajar kelompok boleh, jam berapa sudah pulang, belajar kelompok boleh asal A, B, C, D. Dan terutama anak kalau sudah balik itu Bu, wajib zikir pagi, zikir sore. Wajib apa? Pagi, zikir sore. Kalau sholat wajib apa enggak? Wajib. Zikir kan hukum asalnya sunnah. Tapi anak kita sudah balik, jadi bagi dia wajib. Dengan itu Allah akan jaga dia dari godaan, dari maksiat, dari penyakit. Gimana caranya agar anak kita baca? Kita dulu yang baca. Kita apal, terus kita tungguin. Habis asar, ayo baca ini, jangan pergi dulu. Habis subuh, baca ini sama mama, tidak boleh pergi dulu. Karena mama nggak bisa jaga kamu, Allah jaga kamu lewat ini. Nanti asistennya Allah yang jaga kamu. Kamu nggak kena virus corona, nggak kena virus pilek, enggak. Ini Allah jaga kamu. Itu. Jadi bekalnya itu tadi ilmu, orang tua, sama zikir. Nggih, nggih. Yang termasuk riba itu yang akad yang bagaimana? Kelebihan uang yang didapat karena meminjam. Kelebihan uang yang didapat karena meminjam, yang diakadkan. Jadi itu termasuk riba. Kalau tidak diakadkan tidak. Jadi saya pinjam, Umi saya pinjam 1 juta, ya boleh dikasih 1 juta. Terus dia ngembalikan 1 juta sama dikasih, Mini terima kasih Mi udah dibantu, saya dikasih 200.000. Itu halal. Karena tidak diakadkan di depan. Saya nabung, kemudian saya dijanjikan nanti dapat segini, pasti segini. Itu berarti riba. Kalau begini tidak riba, nanti perusahaan punya untung, ibu dapat bagian 60%, 40%-nya perusahaan, itu bukan riba karena jumlahnya tidak pasti. Dan karena tadi saya nabungnya itu akadnya akad mudharabah bagi hasil, bukan akad utang. Bank pinjam uang saya, bukan gitu. Tapi saya nitip uang ke bank biar dipakai bisnis oleh orang yang bisnis. Nanti saya dikasih untung. Itu namanya akad mudharabah, kerja sama. Gitu ya. Jadi kelebihan uang itu soal pinjam meminjam ada kelebihan disebut riba kalau diakadkan di depan dan jumlahnya tetap gitu. Gitu ya. Saya mau tanya masalah GoFood. Pembayaran pakai GoPay itu gimana Ustazah? Nggih. Enggak apa-apa, boleh. Nggih. Saya udah baca yang share-sharean yang itu riba dan tidak seperti itu. Ringkesnya akadnya tidak seperti yang disampaikan. Akadnya GoFood itu adalah seperti tadi. Seperti Traveloka, seperti GoFood itu bukan pinjem uang, bukan akad pinjem. Tolong aku bayar rono sik. Nah, gitu. Engko mari ngono tak ijoli terus ada kelebihan iki ongkosmu. Terus kok dia harganya lebih murah kalau pakai GoPay, kenapa? Ya karena saya sudah nitip di dia. Jadi saya dapat bonus karena nitip. Kayak aku bayar titip duit sik kok tak jalui didik kayak sanguni anakku yo. Nah, kayak gitu. Makasih Umi. Akadnya akad titip bukan akad pinjem. Kalau di share-sharean itu Bu, akadnya akad pinjem. Ya, semua kelebihan karena akad pinjem, maka disebut apa tadi? Riba. Mau menanyakan tentang bolehkah kita membeli barang KW yang bukan original, entah itu tas, ya apapun lah yang KW bukan original. Boleh lah, boleh, KW 10 juga boleh. Kan duitnya nggak ada, duitnya kalau ori. Kalau soal sahnya loh ya, kalau soal sahnya sah apa tidak, sah-sah saja. Tapi kalau soal hati beda lagi, kalau soal penyakit hati, lapo sih kok kepingin ketok keren tapi terus itu soal ujub, soal ria, beda lagi ya. Tapi kalau soal jual beli, iki barangnya ngene loh yo, iki mereknya gas iki tapi yo 50.000 tapi tulisannya gas, nggak apa-apa wes pokoknya gas, tahu gas ya? Ya itu mboten nopo-nopo, sah saja asal dia tahu bahwa barang ini adalah, nggak boleh bisa bilang iki ori loh, ori dari mana maksudnya? Dari Perancis? Enggak sih, teko Tangerang. Oh ya itu ya, seperti itu. Asal kita enggak boleh bilang ori kalau tidak ori. Itu tidak boleh, kenapa tidak boleh? Bohong. Katanya itu terus
merugikan yang pemilik merek? Enggak, semua pasti sudah tahu kalau itu adalah KW, sudah tahu lah ya.